Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Putri Citra Hati. Baiklah, untuk memenuhi tugas metode penelitian komunikasi, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Nama saya Velinda Enjiani, umur saya 21 tahun. Latar belakang pendidikan, yang pertama saya TK di TK Aisyah Bastanul Atfal ya, tamat pada tahun 2004. Selanjutnya SD, saya SD kebetulan mengenyam di dua tempat karena saya pindah-pindah. Yang pertama yaitu SD Negeri 14 Lubuk Linggau, selanjutnya SD Negeri 10 Tebing Tinggi. SMP, saya SMP Negeri 4 Tebing Tinggi, tamatnya tahun 2011. Selanjutnya saya SMA di Negeri 1 Tebing Tinggi, tamatnya tahun 2017. Latar belakang kehidupan sehari-hari, biasanya saya sehari-hari ya seperti biasa bersih-bersih, kemudian masak seperti itu. Kemudian juga mengajar adik-adik seperti tugas sekolahnya, mengajar yang mengaji, kemudian kuliah online kebetulan di masa pandemi seperti ini. Kemudian juga saya menjadi pengantar ya, mengantar orang-orang yang ada di rumah jika ingin berpergian, supir pribadi rumah. Dan kemudian juga saya menghabiskan waktu-waktu yang kosong dengan mencari tahu, belajar ya tentang informasi-informasi atau hal-hal yang saya senangi dan yang saya anggap penting. Yang pertama yaitu keluarga. Mengapa saya letakkan di posisi pertama? Karena menurut saya motivasi terbaik itu yaitu keluarga. Mengapa? Karena orang yang telah banyak sekali memberikan hal-hal yang tak terhitung jumlahnya ya, dari mulai bayi, kemudian diberi kasih cinta, sayang, dipenuhi semua kebutuhannya hingga saya bisa tumbuh besar seperti saat ini ya. Dan disinilah harap besar saya yang mendorong saya, menopang saya agar saya harus membalas semua kebaikan, memberikan rasa yang sama kepada mereka. Dan yang kedua, adapun sosok tokoh motivasi dalam hidup saya yaitu ada Najwa Shihab dan Ibu Ainun Habibie. Mengapa mereka? Karena pengetahuan dan pengalaman hidup mereka ya, dimana yang menjadi pendorong dalam melakukan sebuah usaha untuk melakukan perubahan dalam hidup saya. Cita-cita menerbitkan buku bestseller yang bertemakan kemanusiaan, kehidupan, kemudian kumpulan-kumpulan puisi saya beserta kiat-kiat penulisannya, kemudian menjadi direktur film di Departemen Produksi Film terbaik ya, kemudian naik haji bersama keluarga besar, sholat di Masjid Al-Aqsa Palestina, kemudian mendirikan rumah kemanusiaan, dan mengajak keluarga besar liburan ke tempat wisata terbaik. Harapan menyisihkan waktu untuk mengajar, berbagi ilmu, siaran di salah satu radio, kemudian memenangkan puisi tingkat nasional. Selanjutnya menjadi berguna. Jadi ketika saya mati saya bisa dikenang. Selanjutnya lagi menjadi manusia yang pandai memanusiakan sesama. Harus ada hal yang saya lakukan dalam hal tersebut. Kemudian menjadi manusia yang lebih menyayangi diri sendiri, menjadi manusia yang pandai berdamai di masa lalu, kemudian terus mendewasa. Masalah-masalah yang sering dirasakan, yang pertama, ada kalanya memikirkan kata-kata orang lain hingga negatif dengan diri sendiri. Kemudian yang kedua, komunikasi antar pribadi yang kepada orang baru dan ada pada satu ruang lingkup yang masih harus terus saya pelajari dan saya perbaiki. Kemudian ketakutan di masa lalu yang acap kali muncul. Kelemahan, overthinking, acap kali cemas sendirian, kemudian takut merasa sendirian. Kekuatan atau kelebihan, yang pertama yaitu Allah. Hubungan saya dengannya, chemistry yang terjalin dengannya, dimana menghasilkan rasa cinta, rasa kasih, semua yang telah Ia berikan kepada kita, rasa sadar bahwa betapa Ia memuliakan hamba-hambanya. Kedua, yaitu keluarga.
semua pengorbanan yang telah mereka ia berikan, sehingga menjadi tekad sekuat tenaga untuk membalas semua kebaikan yang mereka berikan. Yang ketiga yaitu cita-cita dan ambisi. Cita-cita yang bermanfaat, kemudian ambisi yang seberusaha mungkin untuk sampai kepada tujuan manfaat tersebut. Teruntuk saudara-saudaraku Palestina, terima kasih telah memberikan banyak sekali tamparan sehingga menyadarkan bahwa hidup ini bukan hanya sekedar hidup. Berpikir besar dan fokus. Hidup bukan hanya sekedar tidur, makan, bekerja, kemudian mati, tetapi hidup yang bernilai, hidup yang berharga, hidup yang bermanfaat. Kemudian saya juga suka menggali informasi di berbagai sisi, bukan hanya satu sisi, sehingga menjadikan saya bukan manusia yang mudah menghakimi. Sahabat, ketika mereka menyatakan menyayangi saya, mereka percaya dengan saya, mereka mengandalkan saya, mereka menjadikan saya berharga. Kemudian kebersamaan, rasa kasih cinta, susah senang dijalin bersama, rasa yang luar biasa yang tak terhitung jumlahnya.